Tapi dia nyuruh gue masuk duluan, itu kan aneh ya. Walaupun emang yang datang gue duluan sih, tapi kan di depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk, ngapain nyuruh gue ya. Emang aneh dan nih negara, masa bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa untuk mendengarkan ada satu tanggapan dari orang Jakarta yang sekarang ini tinggal di Malaysia. Jadi agak culture shock lah menengok keadaan orang-orang di Kuala Lumpur, tepatnya orang-orang tempatan lah. Jadi ya kita tahu sekarang nih memang ramai sangat orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk merasakan langsung macam mana sih agaknya keadaan Kuala Lumpur yang sebenar-benarnya. Sebab ya beza ya pemirsa jika kita tengok dalam video dengan kita langsung datang ke negara tersebut. So agaknya apa yang membuat culture shock orang Jakarta nih mengenai ya keadaan di Kuala Lumpur ya Malaysia, macam mana tanggapannya mengenai kebiasaan ataupun etika ataupun adab orang di Malaysia ini, tepatnya orang tempatan ya. So kita akan dengar bersama-sama. Jom. Nyesel banget gue datang ke negara ini. Bayangin aja deh, masa banyak banget playground gratis. Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi culture shock ini gue. Playground gratis tuh gimana ya? Kan anak gue jadi gak mau pulang. Di negara ini juga gak ada yang nerobos lampu merah. Coba bayangin lampu merah nih kosong nih di perempatan. Yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil. Tapi di situ nggak ada yang nerobos, kan aneh. Masa nggak ada yang nerobos? Dan yang paling parah kemarin gue ke toilet nih, ada orang ngantri bareng gue, 2 orang. Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan, tapi dia nyuruh gue masuk duluan. Itu kan aneh ya. Walaupun emang yang datang gue duluan sih, tapi kan di depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk, ngapain nyuruh gue ya. Emang aneh dan nih negara, masa bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya. Mantap. Oke, kita bahas satu persatu mengenai playground. Saya tak tahu jika keadaan di Jakarta sana macam mana, apakah ya kalau orang awam menggunakan fasiliti macam playground awam ya umum macam tuh, apakah dikenakan biaya pemirsa? Tetapi yang saya ketahui ya dari cerita cousin saya yang tinggal dekat Jakarta, agaknya tak bayar, tetapi ya ada sebagian tempat ya yang meminta biaya untuk parkir pemirsa. Lepas tuh ada orang yang berniaga, belum lagi yang macam minta-minta macam tuh pengamen macam tuh kan. Ya tak apa sih sebenarnya kalau kita berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu, tapi kita kan tengah menikmati quality time dengan family, masa ada gangguan macam tuh. So saya kurang pastilah apakah ada kejadian memang semua di Jakarta sana macam tuh, apakah ada sebagian tempat yang memang free playgroundnya jika digunakan oleh orang awam atau orang tempatan yang umum ya, masyarakat umum. Dan yang nomor 2 mengenai traffic light. So jika melihat atau menengok keadaan traffic light di Malaysia, so macam yang dikatakan abang nih, di perempatan, maksudnya ada perempatan simpang macam tuh kan, ada traffic light. Dan yang traffic light warna hijau tuh, lampu hijau tuh tak ada orang. Tapi yang lampu merah yang sekarang nih dekat line lampu merah, dia orang tetap tak terobos, tak jalan. So
dia orang akan tunggu lampu tuh sampai bergilir ya, ikut turn dia orang. Dan bila turn dia orang lampu hijau, barulah dia orang jalan. Meskipun tadinya yang lain lampu hijau tuh tak ada orang ya, macam pisang lah macam tuh kan. Tak ada orang tapi kita still nak tunggu, itu dah kebiasaan, dah kejadian yang biasa lah. So saya akan cerita sedikit mengenai jika saya antar dan juga jemput anak saya balik sekolah lah. So perumahan itu adalah perumahan banglo. Sekolah anak saya dekat perumahan banglo. So kalau perumahan banglo tuh ada sedikit jalan saja ya, tapi memang ngam untuk 2 kereta. Ada satu jalan untuk yang sehala ya di Malaysia ini, meskipun jalan-jalan di perumahan itu memang ada untuk yang jalan sehala, betul tak pemirsa? Dan diorang ya tak akan terobos ataupun membuat kesalahan dengan cara ya jalan yang tidak sebenarnya. Maksudnya seperti yang akan saya explain. Jadi jika macam kita orang lah nak antar anak ke sekolah ya kan, dan dekat simpang tuh orang yang dah hantar anak tuh, dia orang akan tunggu ya, dia orang akan ke tepi beri laluan kepada kami yang ingin menghantarkan anak. So tolerance di jalan raya memang sangat diutamakan di negara Malaysia ini. So jika korang orang Indonesia yang datang ke Malaysia, kod-kod lah naik Grab macam tu ya, Grab kereta ya, mobil. Dan jika berada di traffic light, lepas tu tempat kalian tu, line kalian tu lampu merah. Dan yang di depan ni example ya, contoh yang di depan tuh lampu hijau. Tetapi yang di lampu hijau tuh tak ada orang. Jangan pula korang ya, kalian suruh driver tuh untuk go on, go through. Takkan maunya ya. Sebab maybe sudah dididik daripada kecil untuk ikut peraturan disiplin ya. Dan juga dia orang sudah belajar masa ambil lesson kereta ataupun motor kan sudah ada belajar training dan sudah diajarkan oleh cikgu-cikgu masa memandu agar tetap mengikuti peraturan lalu lintas ataupun traffic light. Dan kita akan bahas mengenai toilet. Meskipun ya dia tengah queue ya, example abang ni dah lebih dulu dia beratur untuk menunggu turnnya menggunakan toilet. Tapi ya ada dekat sebelahnya orang lain juga yang sudah queue, sudah beratur. Dan pintu di depan orang tersebut terbuka. Dia orang takkan masuk. Sebab apa? Sebab dia orang sedar diri. Dia orang belakangan datang. So dia akan suruh orang yang lebih utama, orang yang lebih dulu datang. Dia orang akan suruh lah gunakan toilet tuh kan. Tapi jika orang yang di depan tuh nak gunakan toilet, sebab di dekat sini kan ada 2 jenis toilet ya kan. Toilet cangkung dan juga toilet duduk. Ada sebagian orang yang nak menggunakan toilet duduk. Jika dia tengok dalam toilet tu toilet jongkok, dia akan suruh lah orang lain macam tu. Dia akan still tunggu toilet yang duduk begitu. Dan apa poin yang kita dapat di penjelasan abang ni nomor 3? Begitulah adab orang Malaysia. Dalam peradaban ataupun etika orang Malaysia, tak kira di jalan raya, kehidupan sehari-hari, sebab dia orang sudah diajar untuk sabar ya, untuk mengutamakan kepentingan orang yang terlebih dahulu datang ya, dan juga toleransi dimanapun
berada dimanapun juga, tak kira di lalu lintas ya, di traffic light, di jalan raya ataupun di toilet macam itu ya. Meskipun kita imagine lah ya, itu toilet udah buka di depan dia, tapi dia tetap still suruh abang ini untuk menggunakan terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab orang tuh tahu yang abang nih lebih dulu lagi datang, lebih dulu lagi queue, so dia akan suruhlah abang ini untuk menggunakan terlebih dahulu macam itu. Nah, itulah ya beberapa explain dari orang Jakarta yang culture shock menengok keadaan Kuala Lumpur dan juga kebiasaan dan juga kelakuan orang Malaysia. Dan apa agaknya ya jika diperlihatkan ada satu video yang telah direaction oleh dua orang cikgu asal Indonesia menengok keadaan jalan raya ataupun lalu lintas yang tidak ada traffic light. Ini tadi ada traffic light kan, yang ini tak ada traffic light. Tapi macam mana ya? Boleh tak boleh nih pengendara di Malaysia meskipun tak ada traffic light, dia orang boleh ke beratur ataupun boleh ke dia orang disiplin mengikuti peraturan lalu lintas. So kita dengarkan bersama-sama. Jom. Mister, I always say that to my driver actually. Sabar really? bang, sabar bang, sabar. benar, aku selalu seperti itu. Sambil usap pundaknya. Enggak dong. Jangan lupa di subscribe ya pemirsa. Jom kita dengar apa tanggapan dua orang cikgu nih menengok langsung keadaan jalan. Hi everyone, welcome back again to my channel and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us today. I'm not alone, as always we have a guest. Hi, I'm Tika. I love that one. Hi. Okay, we have Miss Tika here. Yeah. She's going to be with us to react to the new video recommended by our viewers and subscribers. Miss Tika, Yes. before we go on, I have a questions for you. Okay. Okay, hal apa yang paling kamu benci ketika di jalanan? Hal apa yang paling aku benci selama di jalanan? Selama jalan pulang Jalan kerja nih. atau jalan datang kerja, berangkat kerja? Macet, Mister. Macet ya, apalagi Jakarta terkenal Macet. banget dengan Traffic macet jam ya. Traffic jam. Yang menyebabkan macet itu apa, Miss Tika? Yang menyebabkan macet itu adalah biasanya ini ya karena terlalu banyak kendaraan mungkin. Orang-orang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Betul sekali. Biasanya macet juga salah satu disebabkan oleh lampu merah. Bisa jadi. Ya, lampu merah ya, lampu merahnya itu berhenti, jadi semua berhenti jadi macet. Iya. Nah, Miss Tika, ngomong-ngomong tentang lampu merah, apa manfaat lampu merah buat kamu? Lampu merah tuh sebenarnya harusnya mengatur lalu lintas ya, Harus Mister. mengatur lalu lintas ya? Iya. Oke. Mengatur lalu lintas. Iya. Kebayang nggak kalau di Jakarta itu nggak ada lampu merah? Aduh, kebaik. Kalau di Jakarta tidak ada lampu merah. Banyak kecelakaan kali ya, Mister. Ada lampu merah aja. Gitu Ada kan? lampu merah aja masih sering Ya, banget ada yang melanggar benar sekali. peraturan lalu lintas. Lalu lintas satu say, is it lalu lintas also in Malaysia? Traffic light. Apakah lalu lintas juga di bahasa Traffic light. Malaysia seperti berkendaraan seperti itu? Oke, let us know in the comment box ya. Nah, Miss Tika nih ngomong-ngomong tentang lampu merah atau traffic light. Ya. Bayangkan, ternyata di Malaysia itu ada beberapa daerah memang tidak ada lampu merahnya. Wow. Tebak, apa yang akan terjadi? Pasti korban kecelakaannya banyak. Pasti korban kecelakaannya banyak ya, pasti macet banget ya. Macet ya. Oh, karena semua orang pengen nyerobot jalan, pengen kesana kesini, nggak ada yang mau ngalah. Benar. Is that? Are you sure? Yakin sih kayak Oke, gitu. oke. Nah, Miss Tika, kita punya sebuah video. Ya. Nah, ini adalah benar-benar langsung dari Malaysia tentang bagaimana orang-orang Malaysia hidup di sana tanpa ada lampu merah. Oke, apakah dia akan menunjukkan bagaimana kecelakaan itu terjadi, Mister? Enggak juga Atau mungkin sih. menunjukkan bagaimana kemacetan yang akan terjadi. Aku nggak bisa bayangkan tuh, Hak. Dengan lampu merah aja tuh kita tuh sudah masih aja ada yang melanggar, apalagi tanpa ada lampu merah. Benar Let's see. sekali, Mister. I really want to know this one. Are you ready, guys? Without any further ado, here we go. 1, 2, 3.
Di belakang saya adalah pertigaan jalan. Saya akan memperlihatkan kepada Anda kepatuhan rakyat Malaysia di pertigaan jalan tanpa lampu merah. Oh, tanpa lampu merah. Rakyat Malaysia mendahulukan kendaraan lain atau berebut Nah, jalan. yes, let's Saya see. akan memperlihatkan kepada Anda sikap rakyat Malaysia di jalan raya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Yes, wisata di Malaysia Kita akan melihat channel, kepatuhan like-in dan rakyat Malaysia subscribe ya di guys. jalan raya di persimpangan 3 yang tanpa lampu merah. Oke, kita akan jalan. Ini adalah pertigaan jalan tanpa lampu merah. Jalannya Kita akan besar-besar melihat ini, Stika. kepatuhan Ya, jalannya rakyat besar. Malaysia. Wow. Saya akan berjalan ke arah pertigaan yang tidak ada lampu merah ya. Oke. Kita akan Oke. melihat kepatuhan rakyat ada Malaysia pertigaan sebelah untuk sini. mengutamakan kendaraan lain lewat. Setelah itu baru lewat biar aman. Mhm. Oke, ini Anda pertigaan. bisa melihat ini pertigaan jalan tanpa lampu merah. Uh, Tetapi tidak ada pengguna jalan yang saling serobot. Mistika. iya. Mereka tahu mengutamakan kendaraan lain dulu untuk lewat. Mereka tidak terlihat berebut jalan. Look at that. Iya, Mistika. benar, benar. Udah kayak ada lampu merah, even Iya. udah kayak ada polisi. Bener, Anda Mister. bisa melihat sendiri ya kepatuhan rakyat Malaysia di jalan Oh raya. my god. Look at this Mistika. Mereka tahu ya apa yang harus mereka lakukan ya. Itu mendahulukan yang mana yang harus didahulukan. Iya. Pengendara sepeda motor dan pengendara mobil di Malaysia ini begitu sabar. Ya. Betul, itu kuncinya. Anda lihat pengguna mobil ini, dia menunggu jalan kosong, Iya. memberikan kesempatan kendaraan lain untuk lewat. Salut. Wow. Wow, berhenti Mistika, make sure loh. Pengendara Iya. mobil ini begitu sabar, Sabar loh dia, memberikan bisa. kesempatan mobil lain untuk my lewat God. dulu. Ih, dapat juga dia bisa muter. Benar. Seperti ini harus dicontoh. Tapi harus nunggu dulu. Iya, memang harus seperti itu. Budaya tertib lalu lintas rakyat Malaysia begitu tinggi. Yes. Sikap rakyat We can Malaysia see harus this. dicontoh. It's not a prank, but it's a really real video. Suasana jalan di sini padat, tidak ada lampu merah pertigaan ini, tetapi pengendaranya tertib. Oke. Mistika kalau kita mah Langsung aja. Set. Langsung aja karena memang kalau dibilang semua orang punya kebutuhan masing-masing, Iya. punya kepentingan masing-masing. Iya, yang jalan aja. Siapa yang duluan gitu loh. Bener. Siapa yang duluan yang akan mendapatkan jalan, akan mendapatkan celah. Tapi look at this Mistika, gue salut banget. Dan Mister ya, kalau dari video ini ya, satu kata deh maksudnya yang harus kita pelajari. Kalau di jalan tuh sebaiknya kita sabar. Betul, Itu Mistika, kunci betul. utamanya loh, Mister. Betul. Sabar. I cannot imagine ini benar-benar nggak ada lampu Iya, merah Mistika. benar. Nggak ada lampu merah dan nggak ada polisi yang mengawasi. Wow. Kita ada polisi. Kalau di Indonesia tuh ada polisi aja tapi udah jam mau masuk kerja, Iya. udah meeting, oh my god 5 more Udah. minutes, oke bye police. Grrr, lari kenceng, Benar, cepat benar, gitu benar. kan. Ada lampu merah atau Benar. tidak ada lampu merah, yang penting kepentingan saya atau keinginan saya terpenuhi, tercapai, Benar. ya udah. Nggak peduli sama orang. Oke, benar sih Mister ya. Kayaknya kesannya kalau di Indonesia tuh pokoknya Selfish. 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 Terus oke, gue nih udah gue aja jalan lah. Iya pokoknya gitu, karena ya. gue penting, tapi dia nggak mikir orang lain juga punya kepentingan masing-masing gitu. Tapi intinya di sini Mistika, Ya. aku benar-benar ingin underline di sini. Ya. Mereka benar-benar semacam mematuhi sebuah pepatah yang mengatakan biar lambat asal selamat. Aduh, itu keren banget loh pepatahnya. Slowly but sure. Iya, yang penting selamat aja Slowly dulu, but Mistika. safe. Kenapa anak istri mau menunggu di rumah? Iya. Keluarga menunggu di rumah hanya karena keteledoran kita membawa mobil, mengemudi mobil dalam 5 menit bisa Iya. berakibat Benar fatal sekali, banget bisa. Mistika, dan akan kita sesali ujung-ujungnya. Itu mengerikan banget sih menurut aku. Tapi luar biasa sih, seluruh ini bukan prank, ini bukan video yang dibuat-buat, ini langsung di Malaysia. Iya. Diambil oleh salah satu YouTuber pemula di Indonesia, Indonesia di sana.
dan menunjukkan ini kepada kita semua. Kenapa? Agar kita bisa belajar, ambil positifnya. Benar sekali, ambil positifnya, dan semoga para netizennya di Jakarta, Yes. di Indonesia bisa menonton itu ya, Mister ya. Betul sekali. Karena memang akhir-akhir ini tuh tingkat kecelakaan Iya, benar itu sekali. meningkat banget. Karena memang sekarang kan sudah PSBB sudah selesai, benar. orang kembali ke jalan, Oh, kembali masa mengemudi ini ya, driving, COVID ya, pandemik nggak ya. motorbike, mobil, kereta, Iya. semua kembali turun ke jalan. Benar banget. Kembali sibuk, kembali selfish, seakan-akan hanya mereka yang punya urusan. Oke, jadi intinya di jalan tuh kita harus Sabar. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan ketika ada di jalan? Sabar. Ya betul sekali. Ini Mister, I always say that to my driver actually. Sabar really? bang, sabar bang, sabar. benar, aku selalu seperti itu. Sambil usap pundaknya. Oh, enggak dong. Iya sih benar, harus diingatkan. Kalau mungkinnya dia lupa, mistika yang ada di belakang atau yang ada di Benar. samping yang harus mengingatkan, saling mengingatkan. Karena Iya. memang itu yang harus kita lakukan mistika agar kita bisa tetap selamat sampai dengan tujuan. Benar sekali. Oke, salut buat video ini. Aku suka banget hal-hal seperti ini, hal-hal Ya. positif yang bisa kita sebarluaskan. Nggak tahu kenapa, sebab di Malaysia semua orang-orang yang memandu kereta, motosikal, bus, trailer, kontainer, macam itu yang ya lalu di jalan raya macam tu, memang diorang akan ada lesson SIM, surat izin mengemudi kalau di Indonesia ya. So jika kita tengok dalam video yang telah direaction oleh dua orang guru nih, saya akan memberi penjelasan kenapa orang Malaysia ya boleh sesabar tuh. Sabar memang harus kita utamakan, harus kita lakukan dimanapun berada. Bukan hanya di jalan raya, di kehidupan sehari-hari juga kan. Sebab kesabaran itu ya adalah membuat kita lebih ya positif lah. Tapi yang akan saya jelaskan, kenapa ya orang Malaysia nih, dia orang boleh berhenti, dia orang boleh sabar menantikan turn dia orang agar boleh keluar daripada simpang tersebut. Sebab dalam belajar ataupun ambil lesson dulu yang saya pelajari ya, yang nak keluar daripada simpang tuh kena berhenti ya, meskipun dia lebih dulu ada di depan tuh kena berhenti ya, meskipun ya masa dia berhenti tuh tak ada kereta belah kanan belah kiri macam tuh, kena berhenti sebab dia orang kena cito, CITO. Kalau orang Malaysia yang ambil lesson tuh tahulah apa maksud saya, CITO. Kena cito, bukan asal terobos saja ya. Jadi yang saya akan berikan lagi tanggapan mengenai video ini, kita tengok macam mana kayanya pun orang Malaysia ini tetap dia orang ikut peraturan, dia orang tetap menggunakan ya kesadaran dia orang dalam menggunakan jalan raya, dan toleransi patutnya diutamakan jika berada di mana saja. Sebab jika tidak ada toleransi di jalan raya, itulah yang akan menjadikan ya terobos sana terobos sini, sehingga banyaklah kecelakaan, banyaklah kejadian eksiden yang kita tidak inginkan. Terkadang kita sudah betul-betul lah kan dengan tempat yang aman, sudah ikut peraturan, tapi ada aja orang lain yang tidak ikut peraturan, maksudnya diorang terobos ya, lepas itu potong sana potong sini ya, itu akan merugikan semua orang ya kan, bukan diri dia saja, meskipun dia yang eksiden, bukan dia saja akan merusakkan jalan raya, maksudnya kotor ya, bersepak. Kalau di eksiden kan
serpihan-serpihan kereta ataupun motonya itu kan pasti di jalan raya. Lepas itu buat tugas lagi untuk pihak-pihak berkuasa, lepas itu ya merugikan si pengendara lain macam tuh. So apa yang diutamakan orang Malaysia adalah sabar dan juga toleransi. Itu makanya ya itu sebabnya di Malaysia sangat diutamakan pendidikan. Bukan hanya di sekolah, di jalan raya juga mereka mengambil latihan ataupun ya membuat lesson agar tahu macam mana sih peraturan di jalan raya, macam mana sih traffic light itu agar tidak ada terobos-terobos. Macam inilah, meskipun tak ada traffic light, dia orang boleh ya dengan teratur, tak perlu ada polis. Ya kata Cik Guni di Jakarta ada polisi pun tetap aja diterobos. Macam mana itu? Oke lah pemirsa, begitulah perkongsian saya di video kali ini. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian, jika ada salah tolong dimaafkan lah ya pemirsa. Ambil sisi positifnya, yang negatif tolong dibuang. Ya jangan pula kita mendengarkan tanggapan daripada Cik Guni dan juga abang-abang dari Jakarta tadi seolah-olah menjelekkan negara sendiri. Tak, kita ambil sisi positif, yang jernih kita ambil, yang keruh kita buang. Betul tak pemirsa? Sabar. Jadi begitu saja di video hari ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Buru Naga, terima kasih, bye bye.